Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadhan nabiyyi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah, alhamdulillah, pada siang hari ini menjelang zuhur, Allah Ta'ala dengan izinnya kembali mempertemukan kita meskipun di dalam layar kaca ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita dan istiqomahkan kita semua. Hari ini tanggal 14 Sya'ban, kurang lebih 15 hari lagi atau 16 hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita dan nikmat-nikmatnya sehingga dimudahkan kita untuk menunaikan ibadah puasa insyaallah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari risalah Al-Usul As-Sittah, Al-Usul As-Sittah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, setelah beliau mengatakan pada Al-Usul, Al-Asal Awal, pondasi yang pertama, dasar yang pertama, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahda la syarikalah. Pada dasar yang kedua, pondasi yang kedua, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan al-aslus tsani amarallahu ta'ala bil ijtima'i fid din. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu di atas agama Islam yang lurus, di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Kemudian beliau tegaskan wa nuhiya anit tafarruqi fih, dan dilarang berpecah belah di dalam agama. Karena Allah Ta'ala yang mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, semuanya. Jadi hukum asal kita ini harusnya umat yang satu, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan juga inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu, umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum asal seorang muslim, hukum asal para kaum muslimin, kita sebagai orang beriman, hukum asalnya adalah bersatu di atas kebenaran. Allah tegaskan wa'tasimu bihablillah jami'an. Maka Allah wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi berpecah belah, berbeda pendapat sebenarnya dilarang dalam Islam. Dan ini juga Allah tegaskan di dalam ayat setelahnya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, berbeda-beda, kemudian setelah datangnya kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata. Maka apabila ada orang yang ingin berpecah belah, berarti dia telah merusak fitrahnya. Karena fitrah kita sebagai manusia, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersatu di atas kebenaran. Kita bersatu di atas yang benar. Karena Allah Ta'ala melarang kita untuk berpecah belah.
Ada yang mengatakan bahwa perbedaan adalah rahmat. Padahal hadis ini adalah hadis yang tidak benar. Mengatakan ada ikhtilafu fi ummati rahmah. Hadis ini adalah hadis yang tidak benar. Karena bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Allah Ta'ala melarang kita berbeda-beda. Allah Ta'ala melarang kita untuk berbeda-beda. Fabayyanallahu ta'ala hadza bayanan syafian. Allah Ta'ala menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat cukup sempurna. Seperti ayat yang tadi kita bacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ayat yang lainnya adalah inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Kata Allah Ta'ala di dalam firman-firman tersebut, ini adalah dalil agar kita bersatu di atas yang benar dan jangan berpecah belah. Kemudian Allah Ta'ala terangkan hal itu. Kata Syekh, tafhamuhul awam, yang mudah dipahami oleh orang-orang awam. Orang-orang awam memahami apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, agar kita tidak boleh berpecah belah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah juga mengatakan, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka senantiasa berpecah belah kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa bersatu adalah rahmat. Karena Allah mengatakan yang dikasih rahmat oleh Allah hanyalah orang-orang yang tidak berpecah belah. Sedangkan yang berselisih orang-orang yang tidak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa perselisihan adalah laknah, terlaknat, terkutuk. Perselisihan tidak boleh. Sedangkan yang dituntut adalah bersatu di atas yang benar. Sebagaimana firman Allah tadi, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Allah Ta'ala melarang kita seperti orang-orang yang dahulu telah berpecah belah, berbeda-beda, sehingga mereka pun menjadi binasa. Jadi sejak zaman dahulu, dari kenyataan yang ada, siapa saja yang berpecah belah, berselisih, maka mereka akan binasa. Mereka tidak akan selamat. Karena terkadang perselisihan, perpecahan bisa mengantarkan seseorang kepada meregang nyawa, kepada pembunuhan. Maka pemutus dari perselisihan tersebut adalah ar-ruju'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Pemutusnya agar kita tidak berpecah belah, maka kembalikan hal-hal agama ke dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta kepada ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berbeda pendapat, berselisih pendapat, apa solusinya? Farudduhu ilallahi wa rasulih. Kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman yang benar. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah.
Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Allah taala menyebutkan bahwa diperintahkan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan agama, tidak bercerai-berai. Wa yaziduhu dhuhan ma waradat bihi sunnatu minal ajaibil ajaib minal ajaibil ujab fi dzalik. Ditambah lagi penjelasan yang sangat jelas di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita terkagum-kagum. Karena bukan hanya Al-Qur'an yang menyuruh berpegang teguh, tetapi hadis-hadis juga menyuruh kita berpegang teguh dan melarang untuk saling berpecah. Untuk saling berpecah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup setelahku nanti, ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ketika ada perselisihan, apa yang kita lakukan? Apa kata Rasulullah SAW? Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajil, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajil. Kata Rasulullah SAW, ketika kalian melihat perselisihan, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khalifah rasyidin setelahku. Pegang kuat-kuat, tamassaku biha, dipegang kuat-kuat. Sunnah kita pegang kuat-kuat. Setelah sunnah kita pegang kuat-kuat, apa kata Rasulullah SAW? Ditegaskan lagi, wa'addu 'alaiha bin nawajil, dan gigitlah sunnah tersebut kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Ini menunjukkan bahwa hadis-hadis pun menuntut kita untuk bersatu di atas Al-Quran dan bersatu di atas As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, Syekh rahimahullah melanjutkan masih di dalam pondasi yang kedua, thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fid din ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هم العلم والفقه في الدين. Kemudian perkaranya menjadi bertambah, yaitu timbul hal baru disebabkan tidak bersatunya kaum muslimin di atas yang benar, yaitu perbedaan dianggap dengan ilmu. Perbedaan dalam pokok-pokok agama disebut ilmu, disebut fikih. Perbedaan dalam cabang-cabang agama juga disebut ilmu, juga disebut fikih. Padahal tadi sudah kita sampaikan bahwa perbedaan, perpecahan merupakan hal yang mesti diingkari. Karena perbedaan bukan rahmat. Sedangkan sekarang itu dijadikan ilmu. Ini yang sangat disayangkan oleh para ulama kita, termasuk oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sebagian mereka mengatakan perbedaan yang terjadi, kata mereka, menunjukkan betapa lapangnya Islam. Perbedaan yang terjadi, kata mereka, menunjukkan betapa lapangnya Islam. Memang benar Islam adalah agama yang mudah dan agama yang penuh dengan toleransi. Akan tetapi perbedaan yang ada kita katakan merupakan kelapangan, merupakan kita katakan sebagai rahmah, maka ini bertentangan dengan banyak firman Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diperintahkan untuk berkumpul dalam satu titik. Sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan tadi. Kita berkumpul pada titik ilallahi
wa rasulih. Ilallahi wa rasul. Kita berpegang pada satu titik, kembali kepada Allah dan kepada Rasul. Allah Ta'ala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Berarti orang-orang yang kembali kepada Allah dan Rasul, maka mereka tidak akan berselisih. Apabila memang mereka memahami seperti apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, wasara al-amru bil ijtima'i la yakuluhu illa zindiq wa majnun. Bahkan sampai ada perkara yang bertambah dari hal tersebut. Ketika ada orang yang mengajak kepada persatuan di atas sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka katakan orang-orang yang mengajak hal itu adalah orang-orang pemecah belah. Bahkan mereka katakan zindiq, na'udzubillah. Mereka katakan majnun, mereka katakan orang gila. Siapa yang dikatakan zindiq dan majnun, orang gila? Yaitu siapa saja yang mengajak kepada al-ijtima'u fid din, bersatu di dalam agama yang lurus, tidak berpecah belah, ibadahnya satu, tidak berbeda-beda, pemahaman akidahnya satu, juga tidak berbeda-beda. Kita dengar kisah dari dosen kita dahulu bahwa kira-kira 100 sampai 200 tahun yang lalu atau 200 sampai 300 tahun yang lalu di Al-Masjidil Haram, orang-orang sholat dengan 4 mazhab sesuai dengan sisi yang ada, karena Ka'bah ada 4 sisinya. Di sisi pertama bermazhab Hambali misalnya, di sisi yang kedua salat dengan mazhab Abu Hanifah, di sisi yang ketiga dengan mazhab Imam Syafi'i, dan di sisi yang keempat salat dengan mazhab Imam Maliki. Ini yang terjadi kira-kira 200 tahun yang lalu. Apakah ini baik? Tentu tidak. Ini tercela. Ini sebagai bukti bahwa perbedaan bukanlah rahmah yang dituntut, sebagaimana kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, al-ijtima'u fid din. Berkumpul, bersatu, berpegang teguh di atas ajaran Islam yang lurus. Kemudian ma'asyiral mu'minin rahimakumullahu ta'ala, al-aslu salis, pondasi yang ketiga, kata beliau, anna min tamamil ijtima'i, sesungguhnya di antara bentuk bersatunya kaum muslimin dengan persatuan yang sempurna, yang baik, yang benar, as-sam'a wat ta'ah. As-sam'a wat ta'ah liman ta'ammara alaina wa in kana walau kana 'abdan habasyian. Di antara bentuk kesempurnaan kesatuan kaum muslimin adalah mereka dengar dan patuh terhadap pemimpin mereka, meskipun pemimpin mereka adalah berasal dari hamba sahaya Habasyi, itu dari Ethiopia. Jadi apabila ada pemimpin menyuruh rakyatnya, walaupun pemimpin tersebut seorang budak, padahal kita tahu budak tidak boleh jadi pemimpin, tapi jadi dia seorang budak misalnya, maka wajib ditaati selama itu dalam perkara yang ma'ruf. Karena mentaati mereka membawa persatuan di tengah kaum muslimin. Mentaati pemimpin membawa kedamaian. Sebagaimana yang terjadi saat ini, ulil amri kita melarang kita sholat di masjid dikarenakan suatu hal sementara agar kita bisa bersama nantinya. Dan jika kita semua ikut dengan instruksi dari ulil amri, umara dan ulama, maka berarti kita sudah bersatu di atas kebenaran. Kita sudah bersatu di atas hal yang benar. Dan ini adalah perintah Islam.
Allah Ta'ala tadi mengatakan wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan, masih pondasi yang ketiga. Syekh rahimahullah mengatakan, fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syai'an za'ian bikulli wajhin min anwa'il bayan syar'an wa qadaran, thumma sara hadzal aslu la yu'rafu 'inda aktsarin man yad'il ilma fa kaifal 'amalu bih. Kata Syekh rahimahullahu taala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas tentang apa? Tentang mentaati dan mendengar pemimpin. Mentaati dan mendengar pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Rasulullah SAW mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, mendengar pemimpin dan mentaati pemimpin mereka meskipun mereka berasal dari hamba sahaya. Karena siapa saja yang hidup setelahku nanti, mereka akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Oleh karena berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah Khalifah Rasyidin radhiyallahu anhum setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sangat kita sayangkan, seperti kata Syekh rahimahullahu taala, thumma sara hadzal aslu la yu'rafu 'inda katsirin man yad'i al-ilma fa kaifal 'amal bih. Kemudian perkara ini bertambah menjadi parah ketika ada orang yang mengaku berilmu tetapi mereka tidak paham dengan masalah ini. Karena bagi mereka adalah melawan pemerintah, melawan penguasa, amar ma'ruf. Sedangkan orang yang bersabar disebut penakut. Orang-orang yang melawan pemerintah, melawan penguasa, mereka katakan adalah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memberontak, menegakkan amar ma'ruf. Orang-orang yang diam, bersabar atas kezaliman penguasa, pemimpin, mendoakan mereka disebut dengan orang yang penakut. Sampai kepada hal seperti ini yang berkembang di tengah masyarakat kita. Ketika ada orang melarang untuk jangan memberontak, kita yang melarang disebut pengecut. Dan ketika ada yang melarang dengan cara yang tidak syariat, yang tidak syar'i, mereka anggap adalah seorang ulama besar. Mereka katakan sebagai mujahid, pejuang agama Allah. Padahal mereka melakukan perbuatan kaum khawarij, orang-orang yang memberontak pada pemerintah, melawan pemerintah. Mereka sebenarnya hakikatnya sedang melakukan perbuatan kaum khawarij. Tapi sayang masyarakat kita menamakan mereka dengan nama yang sangat tidak benar. Menamakan mereka sebagai seorang pejuang agama Allah, menamakan mereka dengan da'i ilallah, bahkan menamakan mereka dengan ulama, bahkan menamakan mereka dengan imam besar. Ini kira-kira ma'asyiral mu'minin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan pekan depan, hari Senin depan insyaAllah, kita lanjut fondasi yang keempat. Mudah-mudahan hari Rabu di pekan yang depan kita juga sudah selesai membahas risalah ini. Dan insyaAllah pada pertemuan terakhir kita akan simpulkan risalah ini, isinya, supaya kita lebih memahami risalah ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.